Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada. Rekan-rekan pasti sudah familiar dengan bukti audit. Ya. Namun pernahkah saudara memikirkan apa yang dimaksud dengan bukti audit? Coba kita lihat dalam bagian ini bagaimana posisi bukti audit. Ya. Sebelum kita bahas mengenai bagian ini, akan saya sampaikan bahwa tujuan utama dari bukti audit itu nanti adalah untuk simpulan opini. Ya, ini dimulai dari teman-teman bahwa pada saat perikatan maka kita harus melihat apa objek auditnya. Secara umum, ya sebagai contoh, objek auditnya adalah laporan keuangan historis. Kemudian kita turunkan, di situ ada akun-akun yang akan kita periksa. Contoh sederhana, saya kasih contoh adalah kas dan setara kas. Maka kemudian kas setara kas ini adalah objek audit dari bagian dari laporan keuangan itu. Kemudian kita akan lihat apa kriteria yang ada terkait dengan kas setara kas. Ya, maka kita harus kembali kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Bagaimana penetapan kas setara kas? Ya, contoh kas itu adalah uang tunai, simpanan, tabungan, dan deposito yang tidak lebih dari 3 bulan, kemudian tidak dibatasi. Setelah itu, setelah kita tahu, maka kemudian kita auditor akan masuk bagaimana memeroleh bukti audit itu. Nah, bukti auditnya apa saja? Kita bisa lihat bukti audit itu bentuknya dokumen, teman-teman. Bentuknya adalah konfirmasi bank, pemeriksaan fisik uang tunainya. Kemudian kita bisa lakukan prosedur analitis, membandingkan uang yang ada di tahun ini dengan periode yang lalu. Ya, kemudian kita juga bisa melakukan wawancara jika ada kenaikan atau penurunan signifikan dari kas tersebut. Setelah kita mendapatkan bukti-bukti tadi, kita kumpulkan, kemudian apa yang harus kita lakukan adalah melakukan evaluasi. Kita auditor harus mengevaluasi terkait dengan bukti audit yang kita dapatkan. Ya, apakah bukti audit kita sudah memenuhi dua kriteria utama? Satu adalah kecukupan dalam hal jumlah atau sampel. Yang kedua adalah ketepatan. Apakah sampel kita tepat untuk merepresentasikan dari populasi? Jadi ingat teman-teman, dua domain utama evaluasi auditor terkait dengan bukti audit adalah kecukupan jumlah bukti, yang kedua adalah ketepatan dari bukti tersebut. Jika dua domain ini tidak didapatkan, itu nanti akan memengaruhi simpulan dari opini. Di mana kita tahu ada 4 simpulan opini, apakah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak menyatakan pendapat. Ya, itu adalah simpulan opini yang harus ditarik oleh auditor dalam proses pemerolehan bukti audit ini. Demikian paparan tentang bukti audit. Selamat belajar dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.